Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Nah, agar pembelajaran kita berlangsung kondusif, tolong dipilih dahulu sampah-sampah yang ada di bawah meja ataupun di dalam lacinya dan dibuang ke tempat sampah terlebih dahulu. Sudah anak-anak? Sudah. Bu. Nah, sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Silakan dipimpin doanya. Baiklah, untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih kepada ketua kelas. Selanjutnya, Ibu akan mengambil absen. Jika Ibu sebut namanya, silahkan tunjuk tangan dan jawab hadir ya. Afika. Hadir, Bu. Azira. Hadir, Bu. Wiwin. Hadir, Bu. Reza. Hadir, Bu. Rehan. Hadir, Bu. Fauzan. Hadir, Bu. Rizka. Hadir, Bu. Sherly. Hadir, Bu. Nah, nampaknya hadir semua. Tetap pertahankan kehadiran Ananda semuanya. Selanjutnya, sebelum kita masuk kepada pembelajaran kita, langkah lebih baiknya kita terlebih dahulu mengulas sedikit tentang materi pembelajaran kita pada minggu kemarin. Apakah anak-anak masih ada yang ingat apa pembelajaran kita pada minggu kemarin? Ada, Bu. Mengenai apa, Vika? Mengenai pengertian pasar dan jenis-jenis pasar. Nah, silahkan tolong Vika jelaskan kepada teman-teman. Pasar adalah interaksi antara penjual dan pembeli. Sedangkan jenis-jenis pasar yaitu pasar monopoli. Pasar monopoli adalah satu bentuk pasar yang memiliki satu produsen atau penjual untuk melayani banyak pembeli. Yang kedua yaitu pasar oligopoli. Pasar oligopoli merupakan bentuk pasar di mana terdapat beberapa penjual atau produsen yang menguasai pasar dengan banyak pembeli. Yang ketiga yaitu pasar persaingan sempurna. Secara sederhana, pasar persaingan sempurna merupakan pasar di mana jumlah produsen atau pembeli sangat banyak, serta jenis produk yang dijual sifatnya homogen. Nah, terima kasih kepada Afika. Benar sekali yang disampaikan oleh Afika tadi, bahwa pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Adapun jenis-jenis pasar di sini ada pasar persaingan sempurna, ada pasar monopolistik, ada pasar oligopoli, dan ada pasar monopoli. Nah, pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu mengenai peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Ibu akan membacakan terlebih dahulu kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran kita yang akan kita capai pada pagi hari ini. Nah, KD kita pada pembelajaran kali ini yaitu menganalisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Selanjutnya, menyajikan hasil analisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Indikatornya menjelaskan konsep produksi, distribusi, dan konsumsi dalam kegiatan ekonomi. Dan yang kedua, menjelaskan konsep-konsep pelaku ekonomi. Dan indikator yang ketiga, menganalisis peran-peran pelaku ekonomi. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, siswa diharapkan mampu menjelaskan konsep produksi, distribusi, dan konsumsi. Dan yang kedua, siswa diharapkan mampu untuk menjelaskan konsep-konsep pelaku ekonomi. Dan yang ketiga, siswa diharapkan mampu untuk menganalisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Sebelumnya Ibu akan menginstruksikan terlebih dahulu. Ibu akan menyampaikan sedikit tentang materi kita pada pagi hari ini. Nah, nanti Ibu akan membagi Anda semua ke dalam masing-masing ke dalam 5 kelompok. Nah, Ibu akan menjelaskan materinya sedikit terlebih dahulu. Yang pertama itu ada kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam hidupnya, terutama kebutuhan primer. Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan seseorang atau suatu perusahaan atau suatu masyarakat untuk memproduksi barang dan jasa maupun mengkonsumsi barang dan jasa tersebut. Jenis-jenis kegiatan ekonomi di sini ada kegiatan produksi. Kegiatan produksi ini adalah yang akan memproduksi barang atau jasa yang akan disalurkan kepada konsumen. Selanjutnya kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi ini adalah kegiatan yang akan menyalurkan barang yang telah diproduksi oleh produsen kepada konsumen. Selanjutnya kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi ini adalah yang akan menyediakan barang mentah untuk
diserahkan kepada pihak produsen dan juga akan memakai atau menggunakan barang yang telah diproduksi oleh produsen tadi. Nah, selanjutnya materi tentang pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi ini merupakan individu-individu atau lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses kegiatan ekonomi, baik itu kegiatan produksi, baik itu kegiatan distribusi maupun konsumsi. Yang berperan dalam pelaku ekonomi adalah rumah tangga, masyarakat, perusahaan, ataupun sektor usaha dan pemerintah. Macam-macam pelaku ekonomi di sini. Yang pertama ada rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen ini merupakan unit ekonomi yang paling kecil. Rumah tangga konsumen adalah pemilik atau penyedia jasa dari berbagai faktor produksi. Selanjutnya, rumah tangga produsen. Rumah tangga produsen adalah organisasi yang dikembangkan oleh seseorang ataupun kelompok yang bertujuan untuk menghasilkan berbagai macam barang maupun jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selanjutnya, pelaku ekonomi selanjutnya adalah pemerintah. Pemerintah di sini adalah pihak yang mempunyai peran penting dalam sebuah perekonomian. Pemerintah bertugas untuk mengatur serta mengendalikan perekonomian negara agar masyarakat dapat mencapai suatu kemakmuran. Selanjutnya, pelaku ekonomi selanjutnya adalah masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri merupakan masyarakat yang tinggal di luar wilayah kedaulatan negara. Masyarakat luar negeri ini juga mempunyai peran penting dalam kegiatan ekonomi, contohnya dalam kegiatan ekspor dan impor. Nah, berdasarkan materi yang sudah Ibu paparkan sedikit tadi, apakah ada yang tidak paham? Paham. Paham? Apakah ada yang ingin bertanya sampai di sini? Tidak, Bu. Nah, jika tidak ada yang ingin bertanya, maka kita akan membentuk kelompok sesuai dengan yang Ibu instruksikan tadi. Kelompok akan dibagi ke dalam 3 bagian. Kelompok pertama akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan produksi. Kelompok kedua akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan distribusi. Dan kelompok ketiga akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan konsumsi. Nah, itu yang di belakang, apakah ada mengerti yang Ibu sampaikan? Ada, Bu. Nah, tolong ya, jika Ibu menerangkan, tolong disimak dan diperhatikan. Nah, anak-anak silakan dibagi kelompoknya. Kelompoknya bisa membagi sendiri. Bisa, Bu. Nah, silahkan Ibu kasih waktu berdiskusi sekitar 10 menit. Anak sekalian, apa ada kesulitan dalam berdiskusi? Tidak, Bu. Kelompok Afika? Tidak, Bu. Kelompok Azira, apa ada kesulitan Azira? Tidak, Bu. Kelompok Serli? Tidak, Bu. Nah, kalau tidak ada kesulitan, waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Apakah sudah selesai berdiskusinya, Anak Ananda? Sudah, Bu. Nah, kelompok siapa yang akan mau tampil terlebih dahulu? Kelompok saya, Bu. Nah, kelompok Afika, bagus sekali. Silahkan. Baiklah, saya akan menampilkan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang faktor-faktor produksi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu sumber daya alam. Yang dimaksud sumber daya alam adalah segala sesuatu yang disediakan oleh alam yang dapat digunakan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Yang kedua yaitu sumber daya manusia. Yang dimaksud sumber daya manusia adalah kemampuan atau usaha manusia baik yang berupa jasmani maupun rohani. Yang ketiga yaitu sumber daya modal. Sumber daya modal di sini adalah segala daya atau barang yang dihasilkan untuk dipakai menghasilkan barang atau jasa selanjutnya. Yang keempat yaitu keterampilan pengusaha. Pengusaha adalah orang yang bertanggung jawab. Tunggu sebentar Afika, yang lain tolong disimak teman-temannya yang sedang menyampaikan materinya ya. Baiklah, Bu, saya akan melanjutkan. Yang keempat yaitu keterampilan pengusaha. Pengusaha adalah orang yang bertanggung jawab terhadap suatu usaha, berani mengambil inisiatif, yang mengambil keputusan, serta berani menanggung segala resiko. Baiklah, itu hasil diskusi dari kelompok kami, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, terima kasih kepada Afika, bagus sekali. Nah, bagus sekali yang disampaikan oleh Afika tadi, bahwa
bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi produksi ada 4. Yang pertama ada sumber daya alam, yang kedua ada sumber daya modal, yang ketiga ada sumber daya manusia, dan yang keempat ada keterampilan atau skill. Nah, bagus sekali diskusi kelompoknya pada pagi hari ini. Beri aplaus untuk kita semua. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya kepada Ibu? Tidak, Bu. Nah, jika tidak ada, maka sampai di sinilah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang tentang peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan seseorang atau perusahaan untuk memproduksi barang dan jasa maupun mengkonsumsi barang dan jasa tersebut. Adapun jenis-jenis kegiatan ekonomi ini ada tiga, yaitu kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Sedangkan pelaku-pelaku ekonomi adalah individu-individu yang melakukan kegiatan ekonomi tadi untuk memproduksi barang dan jasa. Adapun macam-macam pelaku ekonomi di sini yaitu ada rumah tangga konsumsi, rumah tangga produksi, dan pemerintah dan masyarakat luar negeri. Nah, anak-anak semuanya, sampai disinilah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk tugas besok, Ibu kasih tugas halaman 56, nomor 2 dan nomor 5. Silahkan dikerjakan dan tidak ada yang mencontek. Pada pertemuan besok Ibu akan meminta Anda untuk menyampaikan ke depan tentang tugas yang telah dibuat. Mungkin sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.